Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frida Rosi Airiza dengan NIM 2308090773, mahasiswa PPG Prajabatan Kolomang 2 tahun 2023, Universitas Widya Dharma. Di sini saya akan menyampaikan hasil tugas saya terkait kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada ZPD. Tugas ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester 2 mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Materi yang pertama yaitu terkait scaffolding dan zone of proximal development. Apa itu scaffolding dan zone of proximal development atau ZPD? Scaffolding yaitu pemberian bantuan kepada peserta didik selama tahap awal pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut ketika ia sudah mampu mengerjakannya sendiri. Sedangkan Zone of Proximal Development atau ZPD yaitu daerah antar tingkat perkembangan yang sesungguhnya, yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD ini dilaksanakan dalam pembelajaran IPAS terhadap kesulitan memahami materi pada peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Wonoboyo. Yang selanjutnya yaitu terkait ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Intervensi penerapan scaffolding pada ZPD. Dalam pembelajaran IPAS, pada ZPD dapat diterapkan dengan kemampuan yang lebih tinggi dalam memahami, menganalisis suatu masalah, dan menghasilkan karya dalam IPAS. Upaya yang dilakukan pertama kali untuk penerapan scaffolding pada ZPD yaitu dengan mengetahui kemampuan awal peserta didik, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan memahami materi, dan mengetahui kendala yang dihadapi peserta didik pada saat belajar untuk memahami materi. Kemudian, guru menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan tingkat kemampuan peserta didik. Selanjutnya, bagaimana langkah praktik pembelajaran scaffolding? Langkah-langkah praktik pembelajaran scaffolding yang pertama yang dilakukan yaitu observasi terhadap peserta didik. Yang kedua, wawancara dengan guru kelas 5 untuk mengetahui anak yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Kemudian yang keempat, pada saat pembelajaran berlangsung, peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik, di mana masing-masing kelompok akan dilakukan scaffolding dengan treatment yang berbeda. Yang selanjutnya, pembelajaran dan replikasi scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Pada pembelajaran penerapan scaffolding pada ZPD menggunakan strategi Teaching at the Right Level atau TARL. Pembelajaran dengan menggunakan strategi ini digunakan guru guna memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan kemampuan memahami materi pembelajaran pada siswa kelas 5. Pada proses pembelajaran diawali dengan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Setelah itu, guru memberikan bahan ajar sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik dan peserta didik diminta untuk berdiskusi atau saling memberikan pendapat satu sama lain. Selanjutnya, apa hasil yang dicapai? Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada ZPD yaitu 1. Scaffolding memungkinkan guru untuk menyesuaikan tingkat dukungan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik. Yang kedua, memungkinkan guru tahu fasilitator untuk memberikan bantuan terhadap peserta didik. Ketiga, dengan memberikan dukungan yang sesuai dengan ZPD, peserta didik cenderung lebih percaya diri dalam mengatasi tugas-tugas yang menantang. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan minat peserta didik
dalam pembelajaran. Yang keempat, scaffolding juga dapat mendukung pembelajaran kolaboratif di mana peserta didik saling membantu dan belajar satu sama lain. Dan yang kelima, peserta didik dapat memperoleh keterampilan baru dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan tugas secara mandiri. Kemudian, penerapan scaffolding pada ZPT. Scaffolding dilakukan pada masing-masing kelompok peserta didik dengan menggunakan media pembelajaran yang berbeda sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik, di mana peserta didik auditori diberikan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristiknya, yaitu dengan penjelasan secara langsung dan dengan menggunakan lagu. Kemudian, kemampuan visual peserta didik diberi media pembelajaran berupa video pembelajaran dan gambar. Sedangkan kemampuan kinestetik diberikan dengan bermain peran menggunakan wayang. Apabila peserta didik sudah mampu memahami materi pembelajaran, tahap selanjutnya yaitu melakukan pendampingan pada masing-masing kelompok dan menanyakan hal apa yang belum dipahami dari materi yang diberikan. Apabila dari satu kelompok sudah ada yang memahami, maka dalam masing-masing kelompok untuk berdiskusi tanya jawab terkait materi yang disampaikan sehingga peserta didik dapat memahami lebih baik lagi. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.